لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa dhira ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi subuh yang sejuk ini kita diberikan kesehatan dan kelapangan waktu bisa melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, memperpanjang itikaf kita berdiskusi, mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama dan untuk seluruh umatnya. Dan insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita dan anak keturunan kita adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Setelah beberapa pekan kita membahas kitab Sahih Bukhari, Sunan An-Nasa'i, kemarin kembali ke Ibnu Majah, sekarang kita baca kitab hadis Sunan Abu Daud seperti ini ya. Salah satu Sunan Abu Daud juga kitab hadis dari salah satu kitab Kutubus Sittah. Abu Daud jilid kedua dan keempat, sampai jilid kedua sampai keempat. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas bab pertama di kitab jilid kedua Sunan Abu Daud. Judulnya Awalul Kitabul Jihad, Babul Maja'a fil Hijrata. Jadi babnya, bab besarnya itu adalah bab tentang jihad, subbabnya bab tentang hijrah. Kita membahas tentang hijrah sehubungan akan berakhirnya tahun Hijriah 1446 Hijriah. Oh, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 25 kalau saya nggak salah. Tanggal 25 Zulhijjah. Maka sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Kalau tidak salah jatuhnya hari Jumat pekan depan. Tahun baru Hijriah 1 Muharram 1447. Nah, berbicara tentang Hijriyah berarti berbicara tentang peristiwa hijrah. Seperti kita sudah maklum bersama, hijrah itu asal katanya adalah hajara, artinya pindah. Yuhajiru, sedang berpindah gitu ya. Hijratan, perpindahan. Bahasa Arab itu gampang ya. Muhajir, orang yang pindah. Mahjar, tempat pindah. Hijriyah, sesuatu yang dinisbahkan kepada kata-kata hijrah. Gitu aja kalau bahasa Arab itu. Tasrifnya gampang, asal kita sudah tahu kata fi'il madhinya, kata pokok dasarnya, nanti kesananya perubahan katanya gampang. Jadi hijrah itu adalah orang yang berpindah. Hijriyah itu adalah tahun yang dinisbahkan gitu ya, isim nisbah dalam tata bahasa Arab, atau yang disifati atau yang disandarkan kepada peristiwa hijrah itu sendiri gitu ya.
Jadi kalau tahun baru hijriah kita membahas peristiwa hijrah. Mari kita baca hadisnya. Hadis nomor 2477. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Mu'mal ibn Fadil, hadatsana Walid yakni ibnu Muslim, an Awaz, an Zuhri, an Ata ibn Yazid, an Abi Sa'id al-Khudri. Ana Arabiyan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil hijrah. Faqala wa yahka in sya'nal hijrata syadid. Fahal laka min ibil? Qala na'am ya Rasulullah. Qala fahal nu'adda sadaqatiha? Qala na'am. Qal fa'amal min wara'il bahri fa inna allaha lan yatarika min amalika syai'an. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Mu'mal ibnu Fadil, meriwayatkan kepada kami Walid yakni ibnu Muslim. Si Walid maksudnya anaknya si Muslim gitu ya. Dari Awaz, dari Zuhri, dari Atta, dari ibnu Yazid, dari Abi Sa'id al-Khudri. Ana Arabiyan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil hijrah. Ada orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa yahka in sya'na hijrati syadid. Kata Rasulullah begini, kamu bertanya tentang hijrah. Hijrah itu adalah peristiwa yang berat, perbuatan yang berat. Lalu Rasulullah mengatakan, fahalaka min ibil, kamu punya ternak unta? Qala na'am ya Rasulullah. Fahal tu'adi sadaqatiha, kamu sudah berikan, keluarkan zakatnya belum dari ternak-ternak unta itu? Qala na'am ya Rasulullah, aku sudah keluarkan. Kata Rasulullah, fa'mal min wara'il bahri fa inna allaha lan yatarika min amalika syai'an. Untuk urusan hijrah biar itu urusan kamilah, karena itu urusan yang berat untuk kamu, kurang lebih begitu ya. Karena ini sebuah gambaran aja dari Rasulullah, sebuah perbandingan. Cukup amalkan saja amalia-amalia yang ada di dalam syariat Islam. Kata Rasulullah, fa'mal min wara'il, seandainya kamu itu beramal di balik samudra, min wara'il bahri, fa inna allaha lan yatarika min amalika syai'an. Sesungguhnya Allah itu tidak akan meninggalkan amal-amalmu. Jadi Rasulullah itu memberikan gambaran, untuk kamu itu cukup melakukan perbuatan baik sesuai dengan syariat Islam yang aku ajarkan. Amal baik sekecil apapun Allah pasti akan memberikan balasan. Hijrah itu adalah pekerjaan yang berat, jangan kamu tanya-tanya, kurang lebih begitulah ya. Nah, jadi itulah peristiwa hijrah. Kenapa hijrah itu menjadi berat, nanti kita bahas lebih dalam ya Pak. Sekarang kita lanjutkan Pak hadis yang berikutnya. Hadis nomor 2479. Hadatsana Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi, akhbarana Iyas an Jaris ibnu Iyas an Abdurrahman ibnu Auf an Abi Hindun an Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tanqata'a hijratu hatta tanqata'a taubat. Saya ulangi ya Pak, ini penting. La tanqata'a hijratu hatta tanqata'a taubatu wa la tanqata'a taubatu hatta tatla'u syamsa minal maghribiha. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi, mengabarkan kepada kami Iyas dari Haris, dari Abdurrahman ibnu Abi Auf, dari Abi Hindun,
dari Muawiyah. Dia berkata, aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, la tanqata'a hijratu hatta tanqata'a taubat. Tidak akan terpotong, tidak berhenti, kurang lebih begitu ya. Tidak akan berhenti hijrah, tidak boleh berhenti, tidak harus berhenti perbuatan hijrah, perilaku hijrah, hatta tanqata'a taubat, sampai terhentinya pintu taubat, sampai berhentinya taubat, sampai hilangnya kesempatan untuk bertobat, kata Rasulullah. Jadi hijrah itu masih berlaku kecuali pintu taubat sudah ditutup, gitu kurang lebih kata Rasulullah. La tanqata'a hijratu hatta tanqata'a taubat wa la tanqata'a taubat hatta tadla'a syamsa minal maghribiha. Tidak berhenti hijrah sampai tertutupnya pintu taubat, kurang lebih begitu. Dan tidak tertutup pintu taubat kecuali matahari telah terbit dari barat, kecuali telah menjelang hari akhir. Bapak-bapak sekalian, mari kita sedikit hari ini kita mengaji dan mengkaji cerdas, Pak. Nanti kan sebentar lagi nih hari Kamis insya Allah ya, kita Masjid At-Taubah ini kan mau DKM-nya mau melaksanakan peringatan Tahun Baru Hijriah. Betul nggak Pak? Ada tausiah. Kalau Bapak ikutin, mudah-mudahan tidak sama dengan tausiah di tempat lain. Lalu Bapak ikuti tausiah di tempat lain yang berhubungan dengan peringatan Tahun Baru Hijriah dan ustadznya, da'inya menceritakan peristiwa hijrah, itu pasti cuma dua aspek kebanyakan, aspek sejarah sama aspek tauhid. Itu ustadz dari zaman saya kecil sampai sampai tua bangka begini, yang diceritain masalah sejarah hijrah, habis itu masalah tauhid. Setelah Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Islam tumbuh besar, lalu meninggalkan umat Islam, meninggalkan perilaku-perilaku jahiliyah, hukum Islam dan syariat Islam bisa berjalan dengan baik, berdiri tegak. Pasti sekitar itu. Betul nggak Pak? Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak nih, hijrah itu masih berlaku tidak hukumnya sampai hari ini Pak? Ada ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat yang berbicara tentang hijrah. Al-Baqarah 218, An-Nisa 97, 98, 100 misalnya, At-Taubah 20. Kita masih harus hijrah apa tidak? Kalau kita itu membahas agama, ayat-ayat Al-Quran cuma dari aspek sejarah, lalu kita pelajari hikmah-hikmahnya, itu ayat Al-Quran banyak yang berhenti Pak, nggak jalan. Contohnya kita ambil ayat Al-Quran 1, surah An-Nisa ayat 100, wa ma yuhajjir fis sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'atan. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, dia akan menjumpai di muka bumi ini muraghaman katsiran, tempat-tempat dia berlindung yang sangat banyak, wasa'atan, dan rizki yang luas. Jadi kalau orang-orang berhijrah karena Allah menjamin akan mendapatkan tempat-tempat berlindung dan rizki yang luas. Pertanyaannya, hukum itu sampai hari ini masih berlaku tidak? Masih boleh tidak kita berhijrah? Pak, boleh? Boleh. Kadangkala umat Islam itu
terjebak pada pemahaman-pemahaman lafaz saja. Oh, hijrah itu ustadz, tapi ustadznya juga yang salah memang. Yang diajarkan sejarah saja. Saya ambil contoh nih satu. Ini contoh nih ya, contohnya konkret sekali. Kalau ada tausiah, ada tablik akbar, peringatan Isra Mi'raj, apa yang diomongin sama dai sama ustadz? Selalu yang diomongin sholat 5 waktu. Betul nggak Pak? Buah hasil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Mau ustadznya S1, ustadznya S2, ustadznya S3 ngomongin sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu tupoksinya guru ibtidaiyah. Yang ngomongin sholat 5 waktu itu tupoksinya guru agama SD. Bukan di kajian seperti ini. Kok begitu Pak? Kan sholat 5 waktu amal yang paling utama yang dihisab. Ya betul, karena dia yang paling utama dihisab, maka dia yang paling utama kita kerjakan. Kapan kita mulai kerjakannya? Pada saat kita balik, kita mukallaf, kita mumayyiz. Umur berapa untuk laki-laki? Sekitar 13-14 tahun. Sejak kapan kita harus paham? Sejak umur 7 tahun sampai umur 13 tahun menjelang kewajiban itu datang. Artinya kita sudah paham dulu 30-40 tahun yang lalu, bukan sekarang. Sekarang udah nggak usah kita bahas lagi itu. Paham Pak? Saya pernah coba nih, saya beberapa tahun yang silam saya membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj di Masjid At-Taubah pakai slide proyektor dari sisi ilmu astronomi, kagak bahas sholat 5 waktu. Dari sisi ilmu astronomi ada 2 orang yang protes, Pak itu kagak ngomongin sholat itu kan hasilnya daripada Isra Mi'raj. 2 orang yang protes pakai gamis. Yang mendukung saya cuma 1 orang, Pak Lazwardi. Bang tahu Pak Lazwardi, ingat apa masih ingat apa enggak? Saya agak sedih mendengarnya. Berarti pemahaman kita itu masih sederhana sekali. Ya, sama dengan hijrah. Kalau kita ngomongin Isra Mi'raj itu cuma dari hikmah sholatnya, itu udah ketinggalan zaman Pak. Umat Islam itu masanya sudah mau berakhir. Sama ketika misalnya Ustadz membicarakan mengenai surah Al-Fil, tarmihim bihijaratin min sijil. Allah mengirim mereka burung-burung yang membawa sijil. Dari zaman kita kecil sampai zaman kita tua begini, apa sih sijil itu? Batu dari neraka. Kita tanya lagi sama Ustadz yang satu, sijil apa Pak Ustadz? Batu dari neraka. Tanya lagi sama Kiai, Pak Ustadz, sijil itu apa? Batu dari neraka. Udah selesai, sampai di situ. Apa yang bisa kita ambil? Si Iran mengambil hikmah sijil, bikin rudal hipersonik. Itu sijil, benda kecil 3 buah dilempar kena tubuhnya langsung mengering, hancur, tidak ada suara, tidak ada momentum. Apa yang bisa kita pelajari dari situ Pak? Dari sijil itu. Untuk melawan musuh-musuh Allah, kita harus bekerja keras, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi maju, menciptakan senjata yang kemampuannya tidak menimbulkan ledakan, momentum, tidak menimbulkan suara, dan selektif dalam mentarget musuh. Itu sijil. Cara berpikir kita begitu di zaman modern. Jangan berpikirnya batu neraka mulu. Kalau berpikirnya batu neraka mulu, kita nggak maju-maju cara berpikir kita. Ya, jangan kita membatasi pemikiran kita. Saya membahas ini nih, saya diilhami dengan tausiahnya Gus Baha. Kata Gus Baha begini, umat Islam itu terjebak pada pemaknaan penafsiran Al-Quran dari sisi lapas saja. Makanya umat Islam itu tidak maju-maju.
Sekarang kita kembali kepada hijrah. Ayat-ayat tentang hijrah itu, tadi surat An-Nisa ayat 100 misalnya, apakah itu cuma tinggal lafadznya saja, tidak dijalankan, tidak diamalkan hukum-hukumnya hari ini? Kita cuma bicara aspek agama, aspek tauhid. Oh, setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka Islam tumbuh, hukum-hukum Islam bisa ditegakkan. Kita ambil satu contoh nih Pak. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, ini pernah saya sampaikan sebelumnya, apa yang diwajibkan oleh Rasulullah terhadap umat Islam, baik kaum muhajirin maupun ansor Pak? Apa yang pertama kali diwajibkan Pak? Saya pernah sampaikan ini di masjid ini. Sholat berjamaah di masjid. Rasulullah itu bilang, kita sudah berada di tempat yang aman, maka kita laksanakan ibadah secara terbuka. Sholat berjamaah. Apakah tujuan hijrah sampai cuma di sholat berjamaah doang? Kalau Rasulullah cuma ngajarin sampai di sholat berjamaah itu tujuan hijrah, itu yang terjadi hari ini Pak. Termasuk yang terjadi hari ini di At-Taubah. Datang jamaah, sholat berjamaah di sini secara individu, datang sendiri lalu sholat dengan imam, setelah sholat pulang. Nah itu yang terjadi di masjid-masjid lain. Pertanyaannya adalah, Rasulullah ngajarinnya sampai di situ Pak? Enggak Pak. Setelah sholat berjamaah, muhajirin dan ansor ketemu di dalam masjid. Setiap selesai sholat jadi imam, Rasulullah absen jamaahnya, ditanyain siapa yang tidak datang satu persatu. Si fulan kemana? Oh lagi sakit Rasulullah, kita tengokin. Si fulan kemana? Lagi sibuk bisnis ya Rasulullah. Nanti dinasihatin, kalaupun bisnis, sibuk bisnis tapi tetap sholat 5 waktu di masjid ya. Setelah sholat itu berlangsung beberapa lama, maka terjadi interaksi sosial di dalam masjid. Setelah terjadi interaksi sosial di dalam masjid, maka para jamaah muhajirin dan ansor itu mulai kenal, mulai dekat, mulai akrab. Apakah cuma sampai mulai kenal, mulai dekat dan mulai akrab saja targetnya Rasulullah? Tidak Pak. Mulai dipersaudarakan. Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharizah bin Zuhair. Abu Bakar, kamu orang muhajirin datang dari Mekah nggak punya apa-apa, kamu bersaudara dengan Kharizah ya, bersaudara. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Utbah bin Malik. Ayo Abu Umar, kamu bersaudara dengan Utbah. Yang paling fenomenal dan terkenal di dalam sejarah Islam adalah Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Abdurrahman, kamu bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi. Abu Ubaidah bin Jarrah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'az. Abu Ubaidah, kamu datang dari Mekah, nggak punya harta, nggak punya tempat tinggal, kamu bersaudara sama si Sa'ad biar kamu bisa tinggal di rumahnya. Zubair bin Awam dipersaudarakan dengan Salamah al-Waqsi, orang Ansor. Kira-kira begitu. Jadi seolah-olah Rasulullah nitipin, ini saya bawa orang banyak ya dari Mekah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya harta karena hartanya ditinggalkan di kota Mekah waktu hijrah. Tolong tampung, ditampunglah di rumah-rumah orang Ansor. Apakah Rasulullah cuma sampai segitu targetnya? Sampai tempat cuma supaya sahabat-sahabatnya dapat tampungan doang? Tidak Pak. Yang paling terkenal dalam sejarah adalah peristiwa persaudaraan Sa'ad bin Rabi al-Ansari dengan Abdurrahman bin Auf. Setelah dipersaudarakan, kata Sa'ad, ayo Abdurrahman ikut ke rumah saya. Ini saya pernah sampaikan di masjid ini kan, karena kita telah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Saya itu punya ladang kurma sekian hektar, nanti kita bagi 2 karena kita bersaudara. Saya itu punya unta, ternak unta sekian puluh, kita bagi 2 karena kita bersaudara. Saya itu punya ternak domba sekian ratus, kita bagi 2 karena kita bersaudara. Saya punya istri 4, nanti saya ceraikan 2 buat kamu. Itu terkenal dalam sejarah. Apakah targetnya cuma sampai di situ Pak? Tidak, Rasulullah tidak begitu.
Kata Abdurrahman bin Auf begini, oh udah, tidak usah terlalu, unta kamu, ternak kamu buat kamu aja, ternak domba buat ternak domba, gak usah dikasih ke saya. Apalagi istri kamu, gak usah dicerai, udah 4-4-nya punya kamu, ya, gak usah dikasih ke saya. Saya butuh uang beberapa dirham untuk modal, kasih saya uang dan tunjukkan saya di mana pasar kota Madinah ini. Kata si Sa'ad bin Rabi al-Ansari, pasar di sana. Apa yang didagang di sana? Yang didagangin adalah ini, hasil pertanian dan hasil ternak rata-rata, karena kota Madinah itu karakternya adalah kota pertanian dan ternak. Kota Mekah itu adalah kota perdagangan. Siapa yang dagang di sana? Yahudi dan Nasrani. Oh begitu. Akhirnya Abdurrahman mulai berdagang dengan modal dari Sa'ad bin Rabi. Untung kaya raya. Setelah dapat untung banyak, dipinjamin modalnya kepada saudara-saudara muhajirin, karena yang jago dagang tuh orang muhajirin, orang Mekah. Orang Madinah itu rata-rata petani dan peternak. Lalu pasar yang tadinya dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani dikuasai oleh orang-orang Islam. Pedagangnya ada orang Islam semua. Maka disitulah lahir konglong merat baru. Dalam catatan sejarah, Abdurrahman bin Auf ketika dia menjelang wafat, itu hartanya kalau dirupiahkan sekitar 72 triliun. Dia punya 2 juta keping uang dinar, punya sekian juta keping uang dirham, punya sekian ribu unta, sekian ribu domba. Saya rupiahkan tuh, saya hitung-hitung dengan harga emas dan harga perak sekarang, itu sekitar 72 triliun. Uangnya Abdurrahman bin Auf juga melahirkan orang kaya baru, Anas bin Malik dan yang lain-lain. Pada saat masa sahabat selesai itu ada sekitar 12-17 konglomerat dari orang-orang muhajirin di kota Madinah. Maka pada hari itu fundamental ekonomi umat Islam sudah sangat bagus. Maka hukum bisa ditegakkan karena kehidupan kaum muslimin sejahtera. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, jadi ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, dilihat pasar dikuasai Yahudi, Nasrani. Orang-orang Madinah hanya jadi petani, hasilnya dijual kepada Yahudi. Yahudi yang menguasai sektor hilir. Kalau orang Islam tidak menguasai ini, maka ekonomi tidak akan kuat, fundamental ekonomi orang Islam tidak akan kuat, Islam tidak akan sejahtera, hukum tidak bisa ditegakkan. Itu kecerdasnya Rasulullah. Jadi targetnya Rasulullah hijrah itu setelah dia sampai, gua harus kuasai dulu ekonomi. Setelah ekonomi kuasai, Islam bisa tegak, hukum bisa ditegakkan, daulah Islamiyah bisa berdiri. Saya tidak bicara manhaj, tidak bicara mazhab nih ya Pak. Contohnya adalah Iran yang sekarang lagi heboh perang sama Israel. Sejak berdiri Republik Islam Iran langsung diembargo sama Amerika, diembargo sama Barat. Padahal itu tadinya waktu zaman Shah Iran, Iran itu sahabatnya Amerika, makanya pernah bekerja sama untuk pengayaan uranium. Reaktor nuklir Iran yang sekarang ini adalah yang sisa zaman Shah, langsung diembargo. Setelah diembargo tahun 80, tahun 79 revolusi, sampai berdiri sampai hari ini Islam itu, Iran itu maju, teknologinya maju, ekonominya maju. Indonesia itu tidak diembargo, hartanya banyak, kekayaan alamnya luar biasa, kagak maju-maju. Yang contoh berikutnya yang bukan Islam adalah Jepang dan Korea. Jepang itu kan hancur habis perang, Korea juga habis perang Korea, tapi maju. Kenapa? Karena orangnya itu mau berpikir. Kita itu harta kekayaan kita banyak, agama kita Al-Quran itu memandu cara kita berpikir secara progresif, berpikir secara analitis, dan kitab-kitab suci kita, kitab suci yang berhubungan dengan sains dan teknologi, tapi kita terjebak pada pemahaman-pemahaman lafaz saja, bertahun-tahun lamanya, enggak maju-maju. Kita mau menerima apa mau tidak mau menerima, itu kenyataan Pak. Maka maksud saya adalah
Ketika kita membahas hukum Islam, membahas ajaran-ajaran Al-Quran, termasuk membahas peristiwa hijrah ini, kita jangan membatasi pada pemaknaan lafaz. Pemahaman kita harus luas. Paham ya Pak? Kalau nggak paham nanti kita bisa diskusi. Baik, itu hadis, dua hadis tentang hijrah. Jadi hijrah itu bahasanya sangat luas. Nanti kita kalau mau membahas bisa 2 jam 3 jam dari sisi yang berbeda. Sekarang hadis nomor 2480. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Harir an Mansur an Mujahid an Tuwais an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul fathah. Rasulullah berkata di yaumul fathu, masa penaklukan kota Mekah, Fathul Makkah, la hijrata walakin jihadu wa niyat wa idza istanfirtum fanfiru. Kata Rasulullah pada saat penaklukan kota Mekah, hari ini tidak ada lagi hijrah seperti yang aku lakukan, berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kata Rasulullah, tidak ada lagi hijrah seperti yang aku lakukan, berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Walakin jihadu wan niat, akan tetapi hari ini adalah yang ada adalah kewajiban untuk berjihad, berjuang di jalan Allah, baik jihad hakiki maupun jihad yang non hakiki. Dan niat. Wa idza istanfirtum, maka dari itu apabila kalian diperintahkan berangkat untuk berjuang, fanfiru, maka berangkatlah, kata Rasulullah. Jadi secara letterleh perpindahan dari kota Makkah ke kota Madinah sudah tidak ada memang, tetapi perilaku itu yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk merubah hidup kita, merubah hidup supaya kita lebih sejahtera, itu masih berlaku sampai hari ini. Maka dari itu setiap muslim mempunyai kewajiban untuk berhijrah. Berhijrah itu artinya berubah, berpindah dari kehidupan yang sebelumnya kepada kehidupan yang lain. Walaupun secara fisik dia tidak berubah, dia tetap ada di Pamulang misalnya, tetapi dari kehidupan yang tidak mengerti ilmu agama menjadi kehidupan yang mengerti ilmu agama, dari kehidupan yang belum melaksanakan ajaran agama secara sempurna menjadi kehidupan yang telah menjalankan ajaran agama secara sempurna, dari kehidupan yang ekonominya sulit menjadi kehidupan yang ekonominya lebih baik. Itu bagian dari hijrah dan masih berlaku sampai hari ini. Artinya adalah orang Islam itu jangan diam. Kalau diam kita akan tergilas, tidak maju-maju. Jelas ya Pak? Satu hadis lagi, masih banyak sih. Hadis nomor 2481. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhasaddad, hadatsana Yahya an Ismail ibnu Khalid, hadatsana Amir qala ata rajulu Abdullah ibnu Umar wa indahul qaumi hatta jalasa indahu. Kata Amir, datang seorang laki-laki kepada Abdullah ibnu Umar, lalu dia duduk di tengah jamaah yang lain. Faqala, maka laki-laki itu berkata, akhbirni bi syai'in sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, hai Abdullah ibnu Umar, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku apa yang engkau dengar dari Rasulullah, ajaran apa yang engkau dengar dari Rasulullah, satu hadis saja. Faqala, maka Abdullah ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-muslim man salamal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara man nahyallahu anhu. Nah, ini nasihat yang penting ya Pak. Kata Abdullah ibnu Umar menyampaikan,
aku mendengar satu hadis dari Rasulullah berkata, seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan saudaranya sesama muslim dari lisannya dan tangannya. Jadi kita maksudnya adalah jangan berbuat kezaliman kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah, man hajara manahyallahu anhu, sesungguhnya orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah atas dirinya. Jelas ya Pak, fisiknya sih tidak perlu pindah, tapi dia berubah kehidupannya. Itu yang namanya hijrah. Itu yang mau saya sampaikan adalah memaknai ajaran hijrah itu jangan dalam makna yang sempit, jangan hanya dalam perspektif sejarah dan perspektif tauhid, tetapi juga dari sisi perspektif ekonomi dan perspektif sains dan teknologi, supaya umat Islam itu maju. Ya, mudah-mudahan besok acara kegiatan tahun baru Hijriah di Atobah, ustadznya ngomongnya yang agak sedikit advance gitu ya, yang memberikan tambahan pengetahuan bagi kita. Saya kira itu Bapak-bapak sekalian, beberapa hadis tentang hijrah dari kitab Sunan Abu Daud. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.